langit dulu hanya dianggap batas, tempat doa, bintang, dan imajinasi. Sampai suatu malam, sesuatu buatan manusia mulai mengelilingi bumi. Ia kecil, ia bisu, namun suaranya cukup untuk membuat satu dunia sadar. Langit tidak lagi aman, dan manusia baru saja melangkah terlalu jauh. Sputnik, benda bulat yang mengubah arah peradaban. Sebelum Sputnik mengelilingi bumi, manusia sebenarnya belum berniat menaklukkan langit. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia terbelah dua. Bukan oleh tembok, tapi oleh kecurigaan. Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama membawa pulang satu harta rampasan yang sama, yaitu ilmu roket dari Jerman Nazi. Roket yang dulu dirancang untuk menghancurkan kota, kini dipikirkan ulang, bukan lagi kemana harus jatuh, tapi seberapa tinggi ia bisa terbang. Di atas kertas, Amerika percaya diri, mereka terbuka, diumumkan ke publik, dan yakin akan menjadi yang pertama mengirim satelit ke luar angkasa. Sementara itu, Uni Soviet memilih diam. Tidak banyak pidato, tidak banyak janji, hanya kerja sunyi di balik pagar besi dan ruang laboratorium tertutup. Yang jarang diketahui, para ilmuwan Soviet tidak berusaha membuat satelit tercanggih. Mereka hanya ingin satu hal, yang paling cepat berhasil. Soviet sadar, menjadi yang pertama lebih penting daripada menjadi yang paling sempurna. Saat dunia sibuk berdebat soal masa depan, di satu sudut bumi, sebuah benda sederhana mulai dibentuk, tanpa kamera, tanpa kendali arah, tanpa rencana besar untuk sejarah. Tak ada yang menyebutnya ancaman, tak ada yang membayangkan dampaknya. Karena pada saat itu, langit masih dianggap netral. Tempat bintang berdiam, bukan tempat manusia meninggalkan jejak. Dan justru karena itulah, ketika sebuah benda kecil akhirnya menembus batas itu, dunia tidak siap. Tanggal 4 Oktober 1957, tidak ada siren, tidak ada pidato darurat, bahkan sebagian besar orang tidur seperti biasa. Namun di Republik Soviet Kazakhstan, atau sekarang disebut Kazakhstan, sebuah roket bernama R-7 meninggalkan tanah. Bukan membawa bom, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Beberapa menit kemudian, sebuah bola logam kecil resmi mengelilingi bumi. Namanya Sputnik. Ia tak membawa kamera, tidak membawa senjata. Namun ia membawa pesan sederhana yang bisa didengar siapa saja. Suara itu ditangkap radio amatir di Eropa, Asia, bahkan Amerika. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia mendengar suara buatan manusia datang dari langit. Yang membuat dunia panik bukan ukurannya, melainkan maknanya. Jika Uni Soviet bisa mengirim benda ke orbit, maka mereka juga bisa mengirim sesuatu kemanapun di bumi. Amerika terkejut, media meledak, politikus saling menyalahkan. Rakyat menatap langit dengan perasaan yang sama, kagum dan takut sekaligus. Ironisnya, Sputnik bisa dilihat dengan mata telanjang saat melintas malam hari. Sebuah benda kecil, bergerak pelan tanpa peduli pada batas negara di bawahnya. Malam itu, langit berubah fungsi, bukan lagi simbol ketenangan, melainkan arena persaingan. Dan tanpa menembakkan satu peluru pun, perlombaan luar angkasa resmi dimulai. Sputnik tidak menjatuhkan bom, tidak menghancurkan kota, namun ia berhasil melakukan sesuatu yang lebih berbahaya, membuat satu bangsa merasa tertinggal. Di Amerika Serikat, peristiwa ini disebut Sputnik Crisis. Bukan karena kerusakan fisik, melainkan karena luka psikologis. Pertanyaannya sederhana, tapi menghantui. Jika mereka bisa menaruh benda di atas kepala kita, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Ketakutan itu menjalar cepat. Sekolah-sekolah dituding gagal, ilmu pengetahuan dianggap kalah cepat. Dan untuk pertama kalinya, pendidikan sains dan matematika diperlakukan sebagai senjata strategis. Anggaran riset melonjak, laboratorium diperbanyak. Ilmuwan muda didorong, bukan untuk mencari ketenaran, tapi untuk mengejar ketertinggalan. Setahun setelah Sputnik, Amerika melahirkan sebuah lembaga baru, NASA. Bukan sekadar badan antariksa, melainkan simbol tekad nasional. Langit tak boleh lagi dikuasai satu pihak. Yang jarang disadari, Sputnik sebenarnya miskin data ilmiah. Ia hanya mengirim sinyal sederhana tentang suhu dan tekanan, namun justru disitulah kehebatannya. Sputnik tidak mengubah dunia karena apa yang ia bawa, melainkan karena apa yang ia buat manusia rasakan. Rasa takut, rasa tertinggal, dan dorongan untuk melampaui batas. Sementara dunia sibuk berbenah dan berlomba, Sputnik terus mengelilingi bumi sendirian. Setelah kegaduhan mereda, setelah berita memenuhi koran, setelah ketakutan berubah menjadi rencana besar, Sputnik tetap di sana, mengelilingi bumi setiap 96 menit.
tanpa tujuan, tanpa arah yang bisa diubah, hanya patuh pada hukum fisika. Selama 92 hari, Sputnik hidup sebagai benda paling kesepian yang pernah dibuat manusia. Ia tidak melihat kota, tidak memahami perbatasan, tidak tahu bahwa di bawahnya, dunia sedang berlomba mengejarnya. Yang ia lakukan hanya satu, mengirim sinyal. Pelan, konsisten, sampai akhirnya melemah. Sinyal itu memberi ilmuwan informasi sederhana tentang suhu, tekanan, dan bagaimana benda buatan manusia bertahan di ruang hampa. Namun secara simbolis, Sputnik melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia menjadi pengingat bahwa manusia telah berhasil meninggalkan bumi, meski hanya sebentar. Sementara para pemimpin dunia merancang roket yang lebih besar, Sputnik mulai kehilangan ketinggian. Orbitnya perlahan turun, tak ada yang bisa menyelamatkannya, tak ada tombol kembali. Ia adalah ciptaan manusia pertama yang ditinggalkan oleh penciptanya. Dan seperti semua benda yang menantang langit, nasib akhirnya hanya satu, yaitu jatuh kembali ke bumi. Pada awal Januari 1958, tanpa siaran langsung, tanpa saksi, Sputnik kembali ke tempat asalnya. Saat memasuki atmosfer bumi, gesekan mengubahnya menjadi api. Tak ada puing yang diselamatkan, tak ada bagian yang dipamerkan, Sputnik musnah sepenuhnya. Dia tidak jatuh sebagai pahlawan, tidak pula sebagai monumen. Ia menghilang seolah tak pernah ada. Namun justru setelah itulah, dunia berubah lebih cepat dari sebelumnya. Manusia mulai mengirim satelit demi satelit, untuk cuaca, untuk navigasi, untuk komunikasi, dan untuk perang. Langit yang dulu kosong perlahan menjadi ramai. Dari Sputnik, lahir perlombaan menuju bulan. Lahir astronot. Lahir teknologi yang kini menjadi bagian dari hidup sehari-hari, tanpa kita sadari. Ironisnya, semua itu berawal dari benda yang bahkan tak dirancang untuk bertahan lama. Sputnik tidak mengajari manusia bagaimana hidup di luar angkasa. Ia hanya membuktikan satu hal sederhana, kita bisa sampai ke sana. Dan sejak hari itu, manusia tidak pernah benar-benar kembali menjadi penghuni bumi saja. Satu bola logam terbakar di langit, namun dari abunya lahir era baru peradaban. Namanya tetap diingat, bukan karena bentuknya, melainkan karena dampaknya. Kini, saat kita menatap langit, kita jarang bertanya apa yang pertama kali sampai ke sana. Padahal jauh sebelum manusia bermimpi tinggal di luar angkasa, sebuah benda kecil telah lebih dulu berani pergi, tanpa tahu akan kembali atau tidak. Sputnik tidak membawa pesan untuk dikenang. Ia hanya membukakan pintu, lalu membiarkan manusia menentukan sejauh apa mereka ingin melangkah. Dan mungkin itulah warisan terbesarnya. Bukan tentang teknologi, melainkan tentang keberanian untuk mencoba hal yang belum pernah dilakukan. Karena sejak Sputnik, langit bukan lagi batas. Itu hanyalah awal.